Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk memuliakan Tuhan. Dan kita bersyukur dalam pembelajaran kita hari ini dengan tema Allah memurnikan iman. Bapak Ibu, kalau berbicara tentang Allah adalah pribadi yang begitu besar. Allah yang maha besar, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah itu panjang sabar dan sebagainya. Dan memurnikan berarti sesuatu yang sudah dikatakan bahwa sudah disaring, sudah dikatakan sudah diuji, sudah dilatih, dan itu membuat iman kita semakin mendekatkan diri kepada Dia. Dan juga iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, namun kita percaya. Namun pada pagi hari ini saya mengajak kita melihat bahwa Allah memurnikan iman. Menjadi pertanyaan-pertanyaan kita, bagaimana caranya Allah memurnikan iman kita? Itu menjadi pertanyaan banyak orang. Oleh sebab itu kita melihat di dalam pembacaan kita hari ini, di dalam kitab Yeremia pasal yang kelima ayat 1 sampai 31. Kitab Yeremia pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Kalau sudah mendapatkan, saya akan membacakan beberapa ayat saja untuk kita dapat merenungkan bersama-sama saat ini. Di ayat yang ketiga, ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meragukan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima ajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Ya, ayat 18 sampai 25. Tetapi pada waktu itu pun juga demikian firman Tuhan, aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Dan apabila kamu nanti bertanya-tanya, untuk apakah Tuhan Allah kita melakukan segala hal ini atas kita, maka engkau akan menjawab mereka, seperti kamu meninggalkan aku dan memperhambakan diri kepada Allah asing di negeri. Demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing di suatu negeri yang bukan negeri. Beritahukanlah ini di antara kaum keturunan Yakub. Kabarkanlah itu di Yehuda dan dengan mengatakan, dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Masakah kamu tidak takut kepadaku? Demikian firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Masakah aku tidak membalas dendamku kepada bangsa-bangsa seperti ini? Ayat yang ke-30, kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datangnya kesudahannya? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa kita bersyukur pagi ini kita akan merenungkan Allah memurnikan iman kita di dalam kitab Yeremia pasal yang kelima ayat 1 sampai 31. Bagaimana caranya Allah memurnikan iman kita? Kalau kita melihat cara Allah memurnikan iman kita, ada 6 cara. Yang pertama, melalui setiap kesukaran hidup, melalui setiap persoalan hidup, melalui tantangan, melalui pergumulan, melalui kesulitan-kesulitan yang kita alami setiap hari di dalam kehidupan kita, di dalam kelebihan maupun kekurangan, di dalam keadaan susah maupun senang. Yang kedua, melalui wabah atau penyakit. Kita tahu penyakit yang sedang melanda negeri ini.
Kita bersyukur bahwa Tuhan masih melindungi kita karena kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kita bersyukur bahwa wabah penyakit sampai saat ini belum menyerang kita. Itu kita bersyukur karena kita berada di jalan Tuhan. Kita ada dalam perlindungannya. Kita nyaman karena kita berlindung di bawah kapak sayapnya. Dan bagian yang ketiga, melalui kejadian-kejadian alam. Banyak hal yang terjadi, ada gempa bumi, ada tsunami, ada berbagai macam kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini. Membuat kita, memurnikan iman kita, melatih kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mendekatkan kehidupan kita kepada Tuhan, setia untuk beribadah, setia berdoa, setia melayani, setia melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Dan bagian keempat, melalui orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, mungkin kita dilatih untuk bersabar, kita dilatih untuk tidak marah, kita dilatih untuk tidak putus asa, tetap kuat, tidak menyerah. Kita bersyukur banyak orang ada yang bisa membuat kita kecewa, ada yang bisa membuat kita sakit hati, ada yang membuat kita bisa menangis, ada yang membuat kita banyak hal bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi kita bersyukur kejadian-kejadian di sekitar kita, orang-orang tidak menyukai kita, orang-orang menjelekkan kita, menceritakan kita, memfitnah dan sebagainya. Kita dilatih untuk bersabar, kita dilatih untuk setia, kita dilatih untuk memberikan kasih kepada orang yang menyakiti kita. Kekristenan adalah perbandingan terbalik. Kenapa dikatakan seperti itu? Kenapa dikatakan bahwa perbandingan terbalik? Kita disakiti, kita mengasihi. Kita dimarahi, kita melakukan kebaikan. Kita dilakukan apa saja kejahatan kepada kita, kita terus memberikan damai sejahtera. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Di bagian yang kelima, melalui kesusahan atau kesenangan. Memang kita lihat bahwa ada kesukaran, kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu melatih dan memurnikan iman kita. Dan di dalam kesusahan kita bisa berdoa. Kita berharap, kita sadar bahwa kita membutuhkan pertolongan. Baik itu pertolongan daripada Tuhan yang terutama, dan juga pertolongan dengan orang-orang di sekitar, di masyarakat, dengan orang lain. Kadang kita merasa kita mampu, kita sanggup, tetapi apa? Di dalam kesulitan-kesulitan hidup, di dalam persoalan dan tantangan, kita membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Dan di dalam kesenangan, dalam susah dan juga senang. Kenapa di dalam senang orang bisa sombong? Di dalam kelebihannya dia mengaku dia mampu. Di dalam kemampuannya, hikmat yang dia punya, apa yang dia miliki, semua kekayaan dia punya, dia merasa bahwa dia mampu untuk melakukan segala sesuatu. Itu yang terjadi, dan itu menyerang gereja, itu menyerang persekutuan. Dan orang yang memiliki segala sesuatu berkuasa. Itu berbahaya untuk pelayanan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai jemaat Tuhan. Kita merasa bahwa kita memberikan sesuatu kepada gereja, kita merasa bahwa itu kita punya. Kita merasa bahwa kita yang memberi, kita merasa bahwa kita yang melakukan itu, tapi kita tidak sadar sebenarnya kita memberi untuk Tuhan atau memberi untuk manusia. Kita tidak sadar apa yang kita lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa di dalam kemampuan, kesenangan, harta, kekayaan apapun yang kita miliki, pakailah melayani Tuhan. Berikan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus ikhlas, dan tidak menganggap bahwa itu punya saya, tapi itulah punya Tuhan yang dititipkan oleh Dia untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik di dalam dunia ini. Bagian keenam, melalui diri kita sendiri. Kadang diri kita yang egois, kadang diri kita yang suka marah, kadang diri kita tidak bersabar, kita tidak bisa menguasai diri kita dengan baik. Dan kita bersyukur bahwa di situ kita dilatih, kita disakiti, kita dihianati. Kita tetap menguasai diri kita tetap tenang, kita bisa menjaga, mengontrol dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam tindakan kita, dan juga dalam perkataan-perkataan kita yang memberkati orang lain. Itulah kita tugas sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Cara Allah melatih kita, melatih, memurnikan iman kita, menggoyangkan iman kita supaya tetap kuat, kita bersandar, percaya dan mengandalkan Dia. Oleh sebab itu, kalau kita melihat di dalam bagian yang kedua, mengapa Allah memberikan iman kita? Menjadi pertanyaan kita, mengapa? Berarti ada maksud Tuhan, ada cara Tuhan, ada tujuan Tuhan, supaya saya dan saudara menyadari diri, supaya saya dan saudara melihat bahwa semua ini adalah dalam tangan dan kontrolan Tuhan. Mengapa Allah memberikan iman kita? Itu menjadi pertanyaan kita. Yang pertama, supaya kita bertobat. Di ayat yang ketiga mengatakan
Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meramukan mereka tetapi mereka tidak mau menerima ajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu dan mereka tidak mau bertobat. Ini berbicara tentang bertobat supaya kita bertobat. Bahwa ketika Tuhan mengajak umatnya, melatih umatnya, bagaimana umat bisa menyadari diri bertobat. Bertobat itu berbicara tentang bagaimana ada pengakuan di dalam diri kita, ada pengampunan, dan juga kita menyadari kesalahan kita. Bahwa di dalam pertobatan ada kesadaran diri, ada pengakuan, dan juga ada pengampunan di dalam dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca secara jelas di dalam pasal ini bahwa bagaimana Allah memberitahukan pertolongan bagi umatnya melalui kesukaran, melalui hukuman Tuhan, dan juga apa yang diberikan oleh Allah melalui umatnya. Bapak Ibu saudara-saudara, di bagian yang kedua, mengapa Allah memberikan iman kita? Supaya kita berbalik ke arah kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita berbalik, kita melihat bahwa harta kita, pekerjaan kita, orang tua kita, semua yang kita punya ada, dan kita mendapatkan semuanya. Kita merasa cukup dengan semuanya. Kita merasa bangga, kita merasa bahwa semua kita bisa lakukan. Tapi Tuhan berkata, berbaliklah kepada keselamatan, kepada janji, kepada pengampunan, kepada kasih karunia, kepada hidup kekal yang dianugerahkan kepada kita. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, bukan saja kita berbalik kepada Tuhan, tapi kita melakukan kehendak-kehendaknya. Kalau kita melihat bagian ketiga, supaya kita berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan, kedahsyatan kehendak ini akan terjadi, persoalan semakin banyak. Marilah kita berserah diri kepada Dia, meminta pertolongannya, karena pertolongan Tuhan begitu ajaib, begitu nyata di dalam kehidupan. Mari kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengalami Dia, dan juga menjadikan Dia berdaulat atas semuanya. Oleh sebab itu marilah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dalam kesulitan, dalam persoalan hidup, tantangan pasti ada, permasalahan pasti ada. Semua yang kita lakukan akan membuat kita semakin kuat di dalam Dia. Oleh sebab marilah kita terus berserah diri kepada Tuhan. Percaya janji Tuhan indah pada waktunya. Percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Karena Dia berdaulat, Dia berkuasa. Kita menyadari bahwa semua dalam kontrolan dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Karena kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga kami dapat merenungkan firman Tuhan, memiliki kesempatan yang biarlah kami terus bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, berkat umat-Mu yang sudah mendengarkan, dan hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Kami semua diberkati oleh Allah. Melalui kehidupan kami memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa ini, orang-orang sekitar, masyarakat atau keluarga terdekat kami. Biarlah kasih perlindungan Allah tetap nyata di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan